Jadi guys, ada beberapa hal yang pengen aku cerita, seperti gimana sih kita mengatasi perasaan dimana kita tuh kayak selalu kurang tepat gitu dalam hal banyak hal banyak yang terjadi. Tapi aku pengen ngebahas satu hal ini. Aku pengen ngebahas apa ya? Pengen ngebahas tentang ini aja deh. Aku pengen ngebahas mengenai nggak lebih sana aja. Lebih sana. Jadi aku pengen ngebahas mengenai ini. Kontak-kontak aku tentang kenapa kok I'm still single even though sampai sekarang gitu loh. Aku tiba-tiba berpikir ya, jadi aku tiba-tiba berpikir kenapa I'm still single and I'm very happy. Enggak happy sih, lebih ke pemaknaan. Jadi perasaanku tuh kok kayak bingung gitu loh guys. Jadi gini, gue ceritain ya why-nya, kenapanya dulu. Aku di posisi ini tuh sebenarnya aku udah ada pekerjaan ya gitu. Satu itu jadi poin plus ya, even nanti bakal ada banyak hal yang mungkin di luar kendali lah atau apa gitu, I don't know. Satu itu. Terus yang keduanya adalah aku tuh kayak jadi ngerasa agak gini. Fakta kedua adalah mungkin ini hanya perasaanku aja ya, hanya sebatas angal bro sumprit, mungkin hanya sebatas perasaanku atau mungkin asumsiku sendiri. Angal bro, kalau aku tuh sebenarnya ya lumayan populer sebenarnya, karena waktu aku buat CV taruh enggak juga sih, kurang paham juga. Aku sebenarnya nggak mau kepedean sih, aku malah terlalu merasa insecure gitu. Cuman kan ada beberapa hal ya yang sebenarnya itu bingung mau ngapain. Jadi aku lebih ke takut aja sih, takut kalau aku tuh it's not real perfect gitu. Tau nggak sih, ada banyak hal yang sebagai seorang laki-laki tuh aku merasa belum bisa, kayak misal dalam pengambilan keputusan, dalam banyak hal, kayak kedewasaan berpikir itu tuh aku ngerasa masih sangat jauh dibanding dengan teman-teman yang lain gitu loh. Jadi kayak ibarat kata tuh belum nemu ini apa ya, ibaratnya aku tuh salah fokus sebenarnya dari 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 sejauh inilah. Salah satunya gimana gini, aku tuh terlalu banyak nyari sosok perempuan yang perfect banget gitu loh, sesuai kriteria aku banget gitu. Dan itu sebenarnya kan kurang tepat juga gitu, dalam artian seperti ini. Aku tuh juga selalu mempertanyakan apakah merit tanpa cinta itu penting atau enggak, gimana bisa muncul seperti itu. Kan aku juga kayak bingung guys. Di satu sisi aku juga kurang bagus dalam komunikasi sosialnya, ya harus aku akui lah. Dalam komunikasi antar individunya itu aku masih kurang begitu ngena sih, kurang begitu paham. Jadi ketakutan itu akan jadi takut untuk menjadi sebuah masalah gitu loh. Nah, yang terus kontrol emosi juga itu masih sangat kurang. Jadi aku belakangan jadi kayak ngerasa berpikir bahwa apakah emang waktu yang tepat itu akan selalu nyata gitu. Apa nggak tahu sih. Jadi gini, kenapa aku bisa ngomong kalau waktu yang tepat kayak gitu. Nih, aku cerita tentang hal lain dulu.
Nah, aku nggak tahu gimana. Nah, ini termasuk salah satu yang aku kurang bisa, guys. Kayak menyusun sebuah cerita itu bisa supaya bisa menarik. Jadi aku berharap ya dengan setiap kali aku ngebuat video solo podcast kayak gini ya, aku belajar speaking, belajar ngomong kayak gini tuh harapannya tuh bisa lebih lebih bagus buat bercerita gitu. Ayo, sampai mana? Jadi aku sebenarnya tadi pengen cerita soal aku itu tuh gak hilang kan. Nah ini namanya law of attraction, guys. Jadi kelemahan dalam dalam aku untuk bisa ini ya, kehilangan fokus, berhenti sebentar langsung lupa mau ngomongin apa, anjir, kan konyol. Sebenarnya aku pengen ngebahas soal ini apa sih, kenapa ya, soal waktu yang tepat. Pengen nulis soal waktu yang tepat kayak gini. Jadi setiap doa yang aku panjatkan dulu sekali itu ternyata butuh waktu untuk benar-benar dikabulkan. Sampai aku ketemu suatu apa ya, kayak pencerahan buat diri aku sendiri gitu loh. Kenapa? Jadi aku merasa kalau setiap doa yang aku panjatkan itu, contoh kayak misal aku tuh sebenarnya pengen ngekos lah, pengen belajar mandiri supaya aku tuh bisa apa-apa sendiri, nggak yang harus yang jatuh di toxic relationship. Itu kan kurang bagus banget ya. Jadi aku ngerasa butuh butuh tempat untuk terbiasa ini ngadepi solusi, terus belajar memecahkan masalah. Kan dengan aku tinggal sendiri ya, aku kan dipaksa untuk bisa lebih ke dipaksa untuk lebih bisa mengambil inisiatif untuk berpikir mandiri kayak gitu. Harusnya sih kayak gitu ya, cuman kadang-kadang poinnya lagi itu adalah ketika aku waktu itu ya, aku kan berdua pengen keluar lah dari rumah karena aku sebenarnya lama banget merasa gak nyaman di rumah, terus pengen keluar. Itu jujur ya perasaanku, karena jujur di rumah tuh lumayan kalau harus jujur mengakui lumayan toksik sih dalam beberapa hal ya. Mungkin itu juga salah satu kesalahanku juga ya, I don't know. Tapi waktu itu beneran pengen keluar. Nah, kenapa kok baru sekarang ternyata ada hikmah yang aku dapetin, guys, dengan banyak ini ya, banyak hal yang berkaitan. Pada awalnya waktu zaman kuliah akhirnya aku nyoba kos, ternyata aku gak betah karena faktor utama adalah ekonomi. Terus nyoba lagi ekonomi ya, pada akhirnya memang nunggu waktu yang tepat. Akhirnya aku ya itulah, sekarang akhirnya bisa kuat ngekos, bisa tempat yang lumayan oke. Ya doa itu akhirnya dikabulkan karena karena apa ya, ibarat kata itu akhirnya punya ya, aku udah secara mental secara finansial siap lah. Ada satu hal yang secara finansial siap kayak gitu, contoh ya akhirnya bisa bayar, bisa beli makan, nggak perlu repot, yang itu seporsi aku lah kayak gitu. Jadi tujuan untuk belajar mandiri ya oke, belajar mandiri dengan segala keterbatasannya kayak gitu. Terus ini salah satu poin yang aku pelajari. Nah, dari sini sebenarnya aku dari proses aku mencoba untuk keluar ke asrama gitu dari rumah, itu sebenarnya aku pengen belajar untuk belajar mandiri, untuk belajar
mengambil keputusan sendiri, belajar untuk memecahkan masalah sendiri, belajar untuk tidak terlalu bergantung dengan orang lain. Karena notabene kan sekarang aku ada di perantauan lah. Aku alasan dulu aku daftar lumayan jauh dari rumah karena sebenarnya pengen keluar dari rumah. Alasan. Tapi sekarang udah terkabul kan, udah terkabul ya, udah mulai ngebentuk kayak apa ya, ibarat kata tuh bagian-bagian dari diri yang udah siap aja sih buat 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 apa ya, buat buat happy lah. Enggak, lebih ke ini, mandiri, memecahkan masalah ya. Aku kayak ya harus berhati itu. Terus contoh lagi soal kenapa waktu itu aku pengen doa TPG sebelum 2005 dan akhirnya tercapai, karena emang waktu itu aku ngerasa ya nggak ada hal yang menghambat, makanya langsung di restui. Jadi kayaknya kalau doa sungguh-sungguh ya, event itu meskipun itu nggak dikabulkan saat itu, pasti menunggu diri kita itu siap dulu untuk menerima hal itu. Jadi aku belakangan ini tiba-tiba berpikiran kalau alasan kenapa aku berdoa untuk bisa punya pasangan yang baik, cantik, soleha, pintar, cerdas, dan tidak mengalah dengan banyaknya syarat. Karena ternyata ya, setelah aku mengevaluasi diriku sendiri, aku ngelihat balik lagi ke diri aku sendiri, itu tuh ternyata aku tuh masih belum bisa terbiasa untuk komunikasi yang baik, bahkan dengan rekan sejawat, bahkan dengan keluarga. Itu jauh banget dari kata oke. Terus dari pengelolaan emosi, dari cara menangani masalah, masih sangat jauh sekali dari kata standar. Itu yang tiba-tiba aku jadi kepikiran, oh jadi ini alasannya kenapa aku bisa mengatakan seperti itu. Aku sebenarnya nggak pengen membandingkan diriku dengan orang lain kayak gitu loh, karena yang namanya cocok-cocokan ya, apapun bentuknya, kalau emang udah jodoh kan pasti ketemu. Tapi aku merasa banyak hal yang perlu kayak memperhatikan diri sendiri dulu. Udah, dalam artian kayak gini, belum bisa menemukan kebahagiaan kebahagiaan untuk diri sendiri. Itu sangat berbahaya sekali untuk bisa berharap kebahagiaan dari orang lain. Itu beneran apa ya, kayak kayak gitu apa ya, baru belakangan ini aku kayak ngerasa dan tersadar, oh seperti ini toh, itu toh maksudnya kayak gitu. Paham gak sih ya? Kalau nggak apa-apa lah. Maksudnya ini kan juga video diri sendiri ngobrol guys, kayak gitu. Jadi kayak aku tuh pengen nge-push hard untuk bisa punya pasangan, tapi takut mengecewakan ketika ngasih treatment dan kayak gitu loh. Tahu nggak sih, takut. Ada satu ketakutan yang aku tuh sebenarnya kurang bagus gitu loh dalam hal banyak hal sih sebenarnya. I'm not really good at many point, tapi aku mencoba untuk memperbaiki gimana cara komunikasi. Dan ini salah satu bentuk cara aku tuh untuk belajar untuk lebih attentionnya ya, attentionnya tuh lebih dikuati lagi gitu, fokus. Jadi mengurangi hal-hal yang bisa ngerusak fokusnya. Kan kemampuan diskusi, kemampuan ngobrol, kita langsung ngalir aja nggak apa-apa bro. Kemampuan untuk ngobrol, kemampuan untuk berbicara, berkomunikasi kan itu tidak lepas dari skill atensi ya, skill untuk mempertahankan fokus, perhatian. Kalau kita tidak punya perhatian, kalau kita tidak punya kemampuan untuk
memahami itu kan jadi berat untuk bisa nyambung topik bahasanya. Dan kalau dipikir juga ya, aku memang dari segi pemahaman ya, dari segi kemampuan memahami sesuatu memang kayaknya agak menurun, jauh lebih menurun. Tapi apakah itu menjadi penghambat untuk kita belajar, mencoba menjadi lebih baik lagi? Sepertinya enggak. Karena ya mungkin ada bakat-bakatan lah, IQ-an. Sebenarnya mungkin karena lebih ke atensi aku yang semakin turun gitu. Karena aku udah terlalu sering, entah itu main TikTok atau baca komik yang hampir berjam-jam, sampai 5 jam, 6 jam, 7 jam. Kan sebenarnya itu udah dari satu indikator yang nggak baik untuk kesehatan otak. Dan apa yang lakukan sekarang ini sebenarnya adalah treatment untuk memperbaiki diri sendiri, dan sebuah treatment untuk bisa ngejaga agar jadi lebih baik lagi, lebih oke lagi, kayak gitu-gitu sebenarnya. Jadi gimana? Oke, kita ngobrol ya, ngobrol santai aja. Jadi gimana? Udah ketemu ini belum? Udah, apa yang kamu unek-unekan itu udah keluar belum? Apa yang kamu rasakan sekarang setelah bercerita banyak hal tentang kamu, kenapa sih kok sampai, padahal udah ada yang mau dekat dan aku lumayan suka aja, ada ketertarikan, tapi kok kayak kok aku nggak bisa ngerasa cinta sama ini, kok nggak bisa merasa oh itu apa ya, ada perasaan falling. Ternyata itu kejawab juga pada akhirnya karena kita sendiri belum bisa mencintai diri kita sendiri gitu, belum bisa merasa kita selalu masih selalu berharap bahwa kebahagiaan atau rasa senang itu bersumber dari orang lain atau eksternal. Padahal nyatanya kebahagiaan itu bisa kita buat sendiri. Kemampuan untuk bisa membahagiakan diri sendiri, kemampuan untuk jatuh cinta dengan diri sendiri, itu mungkin kebanyakan orang seperti aku sendiri itu masih jauh dari kata oke. Sehingga kita yang belum dipenuhi cintanya sendiri itu haus akan cinta dari orang lain dan haus akan validasi cinta, kayak gitu. Jadi penting banget sih harusnya untuk bisa berbagi, kemampuan untuk bercerita, berbagi kemampuan untuk mencintai sendiri. Caranya gimana? Caranya adalah aku nggak tahu karena aku masih belajar. Tapi salah satu bentuk mencintai diri sendiri adalah menikmati waktu untuk sendiri, menikmati waktu untuk mengobrol. Nah, terus halo.